Saya akan share sedikit untuk pembahasan beberapa metode yang digunakan untuk analisis vektor. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, mungkin ini digunakan untuk persiapan mid semester atau semester dari teman-teman semua. Ayo ikuti. Jadi saat ini kita akan bahas contoh vektor. Untuk pembahasan vektor, kita mengenal ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Kalau besaran vektor itu memiliki arah dan nilai. Tapi kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai. Ya, hanya memiliki nilai. Contohnya ini contoh waktu, suhu. Tapi kalau arah misalnya gaya, misalnya kecepatan, nah seperti itu. Jadi dalam pembahasan vektor ini, kita biasanya mengenal dengan penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan vektor, ada caranya. Yang pertama dengan metode segitiga. Metode segitiga. Contohnya seperti ini. Misalnya ada vektor A. Biasa ada panah begini. Itu menunjukkan dia vektor. Ditambah dengan vektor B. Ya, seperti ini. Maka metodenya ini bagaimana? Cara penyelesaiannya seperti ini. Vektor A, ini ujungnya, ditambah dengan vektor B. Seperti ini. Nah, maka kita dapat menentukan ini resultannya. Ini adalah R, resultan dari vektor itu. Ini adalah metode segitiga. Cara yang kedua adalah dengan cara jajar genjang. Berarti kalau dibilang cara jajar genjang, itu bentuknya seperti jajar genjang. Oke, contohnya ada vektor A. Ini A, kemudian ada vektor B. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya seperti ini. Nah, jika dalam segitiga ini ujung ketemu seperti ini, tetapi kalau jajar genjang caranya seperti ini. A, kemudian B. Ya, seperti ini. Kemudian dia bentuk seperti ini. Nah, itulah jajar genjang. Bedanya seperti itu. Kalau jajar genjang, ini adalah A tambah B. Jadi ini untuk A ditambah B. Tapi bagaimana misalnya yang diminta adalah vektor A dikurang vektor B. Nah, ini penyelesaiannya sederhana saja. Jadi ini vektor A dan ini vektor B. Contohnya seperti ini. Ini vektor B. Maka hasilnya seperti bagaimana? Yes, ini dia. Berarti A dikurang B. Ini adalah untuk jajar genjang. Seperti ini. Jadi kita punya dua penyelesaian. Metode yang ketiga adalah metode poligon. Nah, metode poligon ini contohnya begini. A, saya punya vektor A. Kemudian saya punya vektor B. Kemudian saya punya vektor C. Nah, seperti begini. Jadi kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Caranya seperti ini kalau metode poligon. A, B, ditambah C. Nah, contoh A ditambah B ditambah C. Seperti ini. Maka resultannya bagaimana? Resultannya seperti ini. Ini adalah resultan. Nah, ini resultan. Jadi caranya A tambah B tambah C. Ini adalah metode poligon. Metode yang berikutnya adalah metode analisis vektor. Analisis vektor, Anda harus mengetahui besar sudut istimewa.
Jadi biasa yang digunakan besar sudut istimewa Anda harus tahu. Contoh, kira-kira berapakah besar sudut sin alfa? Apakah Anda bisa tahu? Misalnya sini BC. Berapakah besar sudut sin alfa? Ada caranya. Yang pertama adalah contoh. Sin alfa demi. Sin demi, ini samping, ini miring, ini depan. Jadi sin alfa adalah sin demi. Cos alfa itu adalah cos sami. Tan alfa itu adalah tan de sam. Jadi, jika teman-teman merasa sulit untuk menghafalnya, hafal saja begini. Sin demi cos sami tan de sam. Ini bukan bahasa Jepang atau bahasa Korea, tetapi ini istilah-istilah agar Anda bisa mudah mengerti. Inilah ada metode-metode yang digunakan biasanya siswa sulit menghafal. Ini teman-teman caranya begini saja. Sin alfa misalnya sin demi cos sami tan de sam. Yang jelas Anda harus mengingat bahwa sudut alfanya itu kalau misalnya ada di depan sudut 90 derajat. Untuk analisis vektor nanti saya akan bahas pada video yang berikutnya. Jadi teman-teman, jika ini baik untuk orang lain dan teman-teman kita yang perlu dibantu, silakan di-share. Ya, jika ada masukan, tolong komentar pada kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih.